Shalom. Renungan kali ini berjudul Harga Penebusan dan 7 kali percikan darah. Bagian kedua. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Mari kita pelajari harga penebusan kita, harga yang Yesus bayar. Kita sudah bicara mengenai dibeli dan motif untuk membeli. Namun mari kita kembali pada harga. Dalam berbagai bagian dalam Perjanjian Baru, harga penebusan kita dinyatakan dengan sangat jelas. Kita akan melihat 2 nas. Pertama adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 28, di mana Paulus berbicara kepada penatua-penatua gereja di Efesus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Tolong perhatikan di sana Paulus memberi kepada Yesus gelar spesifik Allah. Ia berkata Allah memperoleh atau membeli jemaat Allah dengan darahnya sendiri. Jadi, darah Yesus harga untuk membeli. Nas kedua dalam 1 Petrus 1 dimulai dengan ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Beberapa orang Kristen belum pernah mendengar ayat itu. Petrus di sini tidak mengacu pada ketakutan seorang budak, melainkan rasa tanggung jawab yang dalam. Apa alasannya? Karena harga yang dibayar untuk menebus kita. Kita tidak boleh pernah memandang diri kita murah. Ketika kita menyadari kita sudah ditebus dengan darah Yesus, kita tidak boleh membuat diri kita murah. Kita melihat jawaban alasan untuk tidak membuat diri kita murah dalam ayat-ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong perhatikan lagi, harga yang Yesus bayar untuk menebus kita adalah darahnya yang mahal. Ia disebut domba Allah, tak bernoda dan tak bercacat. Yesus tak bernoda. Ia tanpa dosa asal. Ia juga tak bercacat. Ia tanpa dosa pribadi. Darahnya yang sudah menebus kita. Untuk pengertian tambahan dalam proses penebusan, mari beralih ke referensi dari Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan atau penebusan. Redemption, Alkitab King James Version. Penting untuk kita mengerti bahwa penebusan adalah membeli kembali. Di mana versi ini berkata, banyak kali mengadakan penebusan. Alkitab King James Version berkata, penebusan yang berlimpah. Terjemahan Alkitab The New Living berkata, penebusannya meluap. Dalam terang frasa-frasa ini, kita harus mengerti apa arti penebusan berlimpah. Artinya, Yesus membayar lebih. Ia membayar lebih daripada nilai kita sebenarnya. Yesus berlebih-lebihan melampaui batas. Ia membayar segalanya. Ia tidak menahan apapun. Ia sebenarnya membayar lebih dari harga yang disyaratkan. Kasih Allah berlebih-lebihan. Begitu banyak orang menggambarkan Tuhan kikir. Namun Ia tidak kikir.
Ia sangat murah hati. Ketika ia melihat sesuatu yang ia inginkan, ia akan membayar dengan harga penuh dan lebih. Mari sekarang kita lihat cara di mana Yesus membayar harga. Dalam tinjauan pendahuluan Perjanjian Lama, pengorbanan Yesus dalam Imamat 16 ayat 1. Ada dua nubuatan besar gambaran Yesus dan pengorbanannya dalam Perjanjian Lama. Sudah pasti ada banyak gambaran, namun dua yang paling signifikan adalah Paskah dan Hari Penebusan. Hari Penebusan yang digambarkan dalam Imamat 16 adalah hari suci Yahudi yang sudah berlangsung dari dulu hingga sekarang. Dalam Ibrani disebut Yom Kippur atau Yom Kippurim, kata hari Ibrani untuk penebusan. Pada dasarnya, sebagian besar orang Yahudi masih puasa dari matahari terbenam hingga matahari terbenam hari berikutnya. Dalam berbicara mengenai aktivitas-aktivitas hari penebusan, Imamat 16 ayat 29 memberi mandat dari Tuhan, kamu harus merendahkan diri. Orang-orang Yahudi selalu mengerti bahwa frasa itu berarti berpuasa. Banyak dalam komunitas Yahudi berpuasa tanpa makanan atau air selama 24 jam. Meski ada banyak peringatan-peringatan termasuk dalam hari suci ini, fokusnya pada aktivitas sentral hari penebusan. Esensi dari hari suci adalah imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membuat penebusan untuk dosa-dosa dirinya sendiri, rumah tangganya, dan bangsa Israel. Ia hanya melakukan ini 1 tahun sekali. Satu-satunya waktu manusia melewati tabir kedua dari ruang kudus ke dalam ruang Maha Kudus. Langkah-langkah yang imam ambil untuk jalan masuk dengan jelas ditetapkan. Jika ada langkah berbeda atau hilang, imam besar akan mati. Mari kita membaca dari Imamat 16 ayat 11. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Penting untuk dimengerti bahwa kata Ibrani dalam Perjanjian Lama untuk penebusan berarti penutup. Bentuk lain dari kata benda yang sama digunakan untuk terdengannya Nabi Nuh dan anak-anaknya mengedap air bahtera. Itu memberi kita gambaran penutup pelindung dalam penebusan. Penebusan penuh tidak pernah dicapai dalam Perjanjian Lama. Semua dosa hanya ditutup untuk 1 tahun lagi. Ini terjadi sampai Yesus mati. Yesus datang untuk menghapus dosa dengan pengorbanan dirinya sendiri. Itu satu dari elemen-elemen kunci imam besar harus memiliki 2 elemen ini untuk melewati tabir. Ia harus memiliki perbaraan berisi penuh bara api serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian, agar asap wangi-wangian menutupinya dan memenuhi ruang Maha Kudus. Elemen lain yang ia harus miliki adalah darah korban. Kita melihat dari gambaran ini bahwa jalan masuk ke dalam hadirat Allah harus dengan darah dan wangi-wangian. Ini pola untuk kita. Kita tidak mempunyai akses ke dalam hadirat Allah kecuali kita datang dengan wangi-wangian penyembahan dan darah Yesus mewakili kita. Deskripsi aktivitas hari penebusan berlanjut dalam ayat-ayat 13 dan 14. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu,
ia harus memercik sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Tabernakel, kemudian bait, menghadap ke timur, agar sisi timur kursi takhta belas kasih di depannya. Dalam menghampiri kursi takhta belas kasih, ia diharuskan dibungkus setiap saat dalam asap wangi-wangian. Imam besar memercikan darah 7 kali di depan kursi takhta belas kasih. Lalu ia memercikannya pada depan kursi takhta belas kasih. Kita akan mempelajari bagaimana hari penebusan dihubungkan dengan kematian Yesus dan bagaimana ia juga memercikkan darahnya 7 kali di hadapan kursi takhta belas kasih. 7 angka sangat signifikan dalam Alkitab. Fakta bahwa darah harus dipercik 7 kali di hadapan kursi takhta belas kasih pada hari penebusan digenapi tepat dalam pengalaman Yesus. Kita akan telusuri 7 kali percikan darah Yesus. Pentingnya darah Yesus yang dicucurkan tidak bisa dikurangi. Siapapun yang tidak mengapresiasi darah Yesus adalah jiwani dan tidak spiritual atau rohani. Darah Yesus garis pemisah jelas untuk orang-orang Kristen. Ada bagian besar dari gereja hari ini telah berbalik melawan darah Yesus. Satu denominasi bahkan mencetak buku nyanyian rohani dengan menyingkirkan setiap lagu rohani yang menyebut darah Yesus. Darah Yesus bukan hanya penting sekarang, namun akan juga menjadi isu besar dalam tahun-tahun yang akan datang. Sebagai lambang darah Yesus yang dicurahkan dalam penebusan kita akan secara sistematik menunjukkan 7 insiden terpisah di mana Yesus menumpahkan darahnya mewakili kita. Di Taman Getsemani, ketika Yesus berserah kepada kehendak Bapa dalam doa, Lukas 22 ayat 44 menggambarkan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bukan malam yang panas, sebaliknya mungkin cukup dingin karena musim semi. Apa yang menyebabkan Yesus keluar banyak keringat? Kesengsaraan fisikal, spiritual, dan emosional yang menyebabkannya berkeringat dan darahnya mengalirkan keringatnya. Peristiwa kedua, kita sampai pada Yesus di pelataran imam besar Hanas, seperti dicatat dalam Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Mengenai pemukulan yang terjadi, kemungkinan dengan tongkat. Karena ada nubuat spesifik dalam Perjanjian Lama yang menubuatkan bagaimana terjadinya. Mika 4 ayat 14. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Ini prediksi jelas apa yang terjadi pada Yesus. Sudah pasti, jika kita memukul seseorang dengan tongkat di pipi, akan membuatnya berdarah. Kembali ke Matius 27 ayat 26, kita melihat insiden ketiga. Ini penentuan terakhir Pontius Pilatus apa yang harus dilakukan terhadap Yesus. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Terjemahan lebih baik, ketika ia dicambuk. Sudah jelas, gubernur tidak akan melakukan pencambukan sendiri. Cambuk Romawi instrumen penyiksa khusus, memiliki gagang dan berbagai lecutan. Di lecutan tertanam potongan tulang dan logam, sengaja diletakkan di sana, dirancang untuk merobek daging orang terbuka. Cambuk itu percikan darah Yesus ketiga. Insiden keempat terkait dengan Yesus menderita dicambuk. Untuk detail percikan keempat, kita perlu kembali ke Perjanjian Lama pada Nabi Yesaya. Kita mungkin tidak menyadari bahwa Perjanjian Baru tidak mengatakan apa-apa pada kita
apa yang berlangsung selama penderitaannya. Perjanjian Baru mencatat dengan sederhana apa yang terjadi. Meski demikian, jika kita membaca nabi-nabi dan mazmur-mazmur untuk mengerti penderitaan Yesus, kita akan menemukan banyak detail mengenai apa yang Yesus derita dalam dirinya. Roh Mesias memprediksi bagaimana penderitaannya sendiri dalam Perjanjian Lama. Tentunya, nabi-nabi berbicara dalam orang pertama mengenai peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada mereka, melainkan pada hamba yang menderita. Ini satu contoh dalam Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Itu cambuk. Tolong perhatikan, ia memberi punggungnya. Yesus menyerahkan punggungnya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Sangat penting untuk dimengerti kebenaran ini. Ia tidak bergulat. Ia tidak melawan. Ia tidak protes. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Gambaran nubuatan ini berarti di antara tindakan-tindakan kejam yang dilakukan terhadap Yesus, mereka juga dengan kasar mencabut janggutnya. Dalam proses melakukan tindakan itu, sangat mungkin mereka membuatnya mengeluarkan darah. Untuk insiden kelima, kita kembali pada Matius 27 ayat 28, di mana tentara-tentara Romawi menghina Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Kemungkinan penggunaan kata ungu lebih baik di sini karena warna kerajaan. Tentara-tentara menghinanya dan berkata, "Jika engkau raja, marilah memberi engkau baju raja." Mereka memberinya jubah ungu ini yang sudah ternoda dengan darahnya sendiri. Lalu mereka memberinya mahkota, namun mahkota duri. Ia bukan hanya menebus umat manusia, ia juga menebus semua akibat dosa manusia di atas bumi. Dalam Kejadian, Allah berkata kepada Adam ketika ia berdosa, "Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu." Durinya ungu, warna yang sama dengan jubah Yesus yang dipakai. Durinya real. Di Yerusalem tumbuh jenis duri yang digunakan untuk mahkota dengan ujung runcing sangat panjang, sangat keras, hampir sekeras kuku, dan tajam sekali. Maka setelah mengenakan jubah ungu padanya, mereka lalu memahkotainya dengan duri. Kita membaca apa yang terjadi selanjutnya dalam ayat-ayat 28-30. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Dengan bulu dan tangan, mereka menekan duri-duri itu menembus ke dalam kulit kepalanya. Umumnya kulit kepala ketika dipenetrasi mengalir darah dengan bebas. Di pikiran kita muncul gambaran Yesus dengan berkas janggutnya tercabut, bekas pukulan dengan tongkat di pipinya, darah mengalir ke bawah kulit kepalanya di setiap sisi, membeku di janggutnya. Kitab suci berkata dalam Yesaya 52 ayat 14, "Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi." Terjemahan lebih harfiah dari ayat ini, ia kehilangan wajah manusia. Setelah apa yang Yesus derita, ia tidak lagi tampak seperti manusia. Itu kucuran darah kelima, mahkota duri. Insiden keenam,
kita sampai pada penyaliban sesungguhnya yang digambarkan dalam Matius 27 ayat 35. Luar biasanya, dikatakan hanya dalam 3 kata. Mereka menyalibkan Dia. Semua yang Alkitab katakan, mereka menyalibkan Dia. Kita tahu luka yang ditimbulkan melalui penyaliban dan juga dari apa yang Yesus katakan setelah kebangkitannya, mengundang murid-muridnya untuk melihat bekas penyaliban. Kita tahu algojo-algojonya menusuk tangannya dan kakinya. Lagi darahnya mengalir sebanyak-banyaknya, khususnya dari tangannya. Menusuk tangan dan kakinya adalah percikan darahnya ke-6. Untuk percikan darah Yesus ke-7 dan terakhir, kita akan mengacu pada Yohanes 19, tahap di mana Yesus sudah mati disalib. Lalu Yohanes 19 ayat 31 berkata, "Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Jika seorang yang disalib belum mati, algojo-algojo akan membawa kematian lebih cepat dengan mematahkan kaki. Ini akan dengan cepat menyebabkan kematian, karena agar bernafas, seseorang harus mengangkat tubuhnya dengan kakinya. Jika kakinya dipatahkan, orang itu tidak bisa mengangkat dirinya dan akan mati karena sesak napas." Catatan berlanjut dengan ayat-ayat 32, 33. "Maka datanglah prajurit-prajuritnya, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya." Yesus tidak mati karena efek-efek fisikal penyaliban, melainkan Ia mati karena patah hati ditolak. Ayat 34 berkata, "Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Air tampaknya selaput pembungkus jantung yang dialirkan oleh tombak." Membaca sedikit lebih jauh, kita melihat ilustrasi lain dari apa yang terjadi dalam pengorbanan Yesus di salib. Ayat 35-36 berlanjut, "Dan orang yang melihat hal itu sendiri, itu Rasul Yohanes, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Segala sesuatu yang terjadi pada Yesus adalah penggenapan nasihat predeterminasi Allah yang diungkapkan dalam kitab suci. Allah tidak pernah kehilangan kendali atas situasi satu momen pun. Kitab suci harus digenapi. Satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Lihat Bilangan 9 ayat 12. Frasa itu, "satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka," dinyatakan mengenai domba Paskah. Walaupun kekejaman dan perlakuan kejam yang Yesus derita tidak ada dari tulang-tulangnya yang dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yohanes 19 ayat 37. Apakah kita bisa melihat dari ini bagaimana setiap detail yang ditahbiskan Allah diimplementasi dengan tepat, bahkan meski jahat, orang tak bertuhan yang melaksanakannya? Begitu penting untuk kita menyadari kita tidak dipanggil untuk melalui semua yang Yesus lalui. Meski begitu, kadang-kadang sebagian besar dari kita tunduk pada kekuatan-kekuatan jahat, pada perlakuan tidak adil,
dan mungkin bahkan pada kebrutalan, kita diingatkan tidak seorang pun bisa melakukan apa-apa lebih daripada yang Allah izinkan. Ia pengendali tertinggi. Ini kesimpulan pembelajaran kita dari 7 percikan darah Yesus. Percikan darah di kursi tahta belas kasih yang menjadi kemuliaan. Amin.